Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan bab 11 mengenai sistem akuntansi penggajian dan pengupahan. Sebelum itu, saya akan mengenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Karina Bila Belinda Putri dengan NPM akhir 178. Lalu yang kedua ada Debbie Maura Saharani dengan NPM akhir 216. Lalu ada Muhammad Zahir Sakov dengan NPM akhir 225. Lalu ada saya sendiri, Syahja Faradila Imami dengan NPM akhir 244. Dan yang terakhir ada Anindya Widya Pramesti dengan NPM akhir 250. Jadi, dalam perusahaan manufaktur, pembayaran kepada karyawan biasanya dibagi menjadi dua golongan, ada gaji dan ada upah. Gaji umumnya merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan yang mempunyai jenjang jabatan manajer yang dibayarkan secara tetap per bulan. Lalu yang kedua ada upah. Upah umumnya merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan pelaksana atau buruh yang dibayarkan berdasarkan hari kerja, jam kerja, atau jumlah satuan produk yang dihasilkan oleh karyawan. Lalu, dalam sistem akuntansi penggajian dan pengupahan ini melibatkan beberapa fungsi. Ada fungsi kepegawaian, fungsi keuangan, dan fungsi akuntansi. Fungsi kepegawaian bertanggung jawab dalam mengangkat karyawan, penetapan jabatan, penetapan tarif gaji dan upah, promosi dan penurunan pangkat, mutase karyawan, penghentian karyawan dari pekerjaannya, dan penetapan berbagai tunjangan kesejahteraan karyawan, serta perhitungan gaji dan upah karyawan. Lalu, ada fungsi keuangan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pembayaran gaji dan upah serta berbagai tunjangan kesejahteraan karyawan. Lalu, ada fungsi akuntansi yang bertanggung jawab atas pencatatan biaya tenaga kerja dan distribusi biaya tenaga kerja untuk kepentingan perhitungan harga pokok produk dan penyediaan informasi guna pengawasan biaya tenaga kerja. Lalu selanjutnya ada informasi yang diperlukan oleh manajemen, antara lain yang pertama ada jumlah biaya gaji dan upah yang menjadi beban perusahaan selama periode akuntansi tertentu. Lalu jumlah biaya gaji dan upah yang menjadi beban setiap pusat pertanggungjawaban selama periode akuntansi tertentu. Lalu ada jumlah gaji dan upah yang diterima setiap karyawan selama periode akuntansi tertentu. Dan yang terakhir, rincian unsur biaya gaji dan upah yang menjadi beban perusahaan dan setiap pusat pertanggungjawaban selama periode akuntansi tertentu. Selanjutnya, ada dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi penggajian dan pengupahan, antara lain yang pertama ada dokumen pendukung perubahan gaji dan upah. Nah, dokumen ini umumnya dikeluarkan oleh fungsi kepegawaian berupa surat-surat keputusan yang terkait dengan karyawan, seperti misalnya surat keputusan pengangkatan karyawan baru, kenaikan pangkat, perubahan tarif upah, penurunan pangkat, pemberhentian sementara dari pekerjaan atau skorsing, pemindahan, dan lain sebagainya. Tembusan dokumen-dokumen ini dikirimkan ke fungsi pembuat daftar gaji dan upah. Lalu, yang kedua ada kartu jam hadir. Dokumen ini digunakan oleh fungsi pencatat waktu untuk mencatat jam hadir setiap karyawan di perusahaan. Catatan jam hadir karyawan ini dapat berupa daftar hadir biasa, dapat pula berbentuk kartu hadir yang diisi dengan mesin pencatat waktu. Lalu yang ketiga, ada kartu jam kerja. Dokumen ini digunakan untuk mencatat waktu yang digunakan oleh tenaga kerja langsung pabrik guna mengerjakan pesanan tertentu. Dokumen ini diisi oleh penyelia pabrik dan diserahkan ke fungsi pembuat daftar gaji dan upah. Lalu selanjutnya ada daftar gaji dan upah. Dokumen ini berisi jumlah gaji dan upah bruto setiap karyawan, dikurangi potongan-potongan berupa PPh pasal 21, utang karyawan, iuran dan organisasi karyawan, dan lain-lain. Selanjutnya ada rekap gaji dan rekap upah. Dokumen ini merupakan ringkasan gaji dan upah per departemen yang dibuat berdasarkan daftar gaji dan upah. Dalam perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan, rekap daftar upah dibuat untuk membebankan upah langsung dalam hubungannya dengan produk kepada pesanan yang bersangkutan. Distribusi biaya tenaga kerja ini dilakukan oleh fungsi akuntansi biaya dengan
dasar rekap daftar gaji dan upah. Lalu ada surat pernyataan gaji dan upah. Dokumen ini dibuat oleh fungsi pembuat daftar gaji dan upah bersamaan dengan pembuatan daftar gaji dan upah dalam kegiatan yang terpisah dari pembuatan daftar gaji dan upah. Dokumen ini dibuat sebagai catatan bagi setiap karyawan mengenai rincian gaji dan upah yang diterima setiap karyawan beserta sebagai potongan yang menjadi beban setiap karyawan. Lalu ada amplop gaji dan upah. Uang gaji dan upah karyawan diserahkan kepada setiap karyawan dalam amplop gaji dan upah. Di halaman muka amplop gaji dan upah, setiap karyawan ini berisi informasi mengenai nama karyawan, nomor identifikasi karyawan, dan jumlah gaji bersih yang diterima karyawan dalam bulan tertentu. Lalu yang terakhir ada bukti kas keluar. Dokumen ini merupakan perintah pengeluaran uang yang dibuat oleh fungsi akuntansi kepada fungsi keuangan berdasarkan informasi dalam daftar gaji dan upah yang diterima dari fungsi pembuat daftar gaji dan upah. Selanjutnya ada catatan akuntansi yang digunakan, yaitu ada 4. Yang pertama jurnal umum, yang kedua kartu biaya, yang ketiga kartu harga pokok produk, dan yang keempat kartu penghasilan karyawan. Jurnal umum digunakan untuk mencatat distribusi biaya tenaga kerja ke dalam setiap departemen di dalam perusahaan. Kartu biaya digunakan untuk mencatat biaya tenaga kerja tidak langsung dan biaya tenaga kerja non-produksi setiap departemen dalam perusahaan. Yang ketiga, kartu harga pokok produk itu digunakan untuk mencatat upah tenaga kerja langsung yang dikeluarkan untuk pesanan tertentu. Selanjutnya yang terakhir adalah kartu penghasilan karyawan itu digunakan untuk mencatat penghasilan dan berbagai potongannya yang diterima oleh setiap karyawan. Next. Selanjutnya terdapat fungsi yang terkait, yaitu fungsi kepegawaian itu bertanggung jawab untuk mencari karyawan baru, menyeleksi calon karyawan, memutuskan penempatan karyawan baru, membuat surat keputusan tarif gaji dan upah karyawan, kenaikan pangkat dan bulan gaji, mutasi karyawan ataupun pemberhentian karyawan. Selanjutnya adalah fungsi pencatat waktu, itu bertanggung jawab untuk menyelenggarakan catatan waktu hadir bagi semua karyawan perusahaan. Yang ketiga, fungsi pembuat daftar gaji dan upah, itu bertanggung jawab untuk membuat daftar gaji dan upah yang berisi penghasilan bruto yang menjadi hak dan berbagai potongan yang menjadi beban setiap karyawan selama jangka waktu pembayaran gaji dan upah. Selanjutnya ada fungsi akuntansi, itu bertanggung jawab untuk mencatat kewajiban yang timbul dalam hubungannya dengan pembayaran gaji dan upah karyawan. Yang terakhir ada fungsi keuangan, itu bertanggung jawab untuk mengisi cek guna pembayaran gaji dan upah dan menguangkan cek tersebut ke bank. Selanjutnya ada jaringan prosedur. Ini terdapat 2, yaitu jaringan prosedur yang membentuk sistem penggajian dan jaringan prosedur yang membentuk sistem pengupahan. Dalam jaringan prosedur yang membentuk sistem penggajian ada 5. Yang pertama, prosedur pencatatan waktu hadir, prosedur pembuatan daftar gaji, prosedur distribusi biaya gaji, prosedur pembuatan bukti kas keluar, dan prosedur pembayaran gaji. Selanjutnya jaringan prosedur yang membentuk sistem pengupahan itu dibagi menjadi 6, yaitu prosedur pencatatan waktu hadir, prosedur pencatatan waktu kerja, prosedur pembuatan daftar upah, prosedur distribusi biaya upah, prosedur pembuatan bukti kas keluar, dan prosedur pembayaran upah. Next, selanjutnya ada sistem. Selanjutnya masuk ke unsur pengendalian internal. Yang pertama ada organisasi. Organisasi memiliki 2 fungsi, yaitu yang pertama fungsi pembuatan daftar gaji dan upah harus terpisah dari fungsi pembayaran gaji dan upah. Maksudnya dalam sistem akuntansi penggajian dan pengupahan, fungsi personalia bertanggung jawab atas tersedianya berbagai informasi operasi. Informasi operasi ini dipakai sebagai dasar untuk menghasilkan informasi akuntansi berupa gaji dan upah yang disajikan dalam daftar gaji dan upah. Yang selanjutnya digunakan untuk dasar pembayaran gaji dan upah kepada karyawan. Fungsi yang kedua yaitu fungsi pencatatan waktu hadir harus terpisah dari fungsi operasi. Maksudnya itu ketelitian dan keandalan data waktu hadir karyawan sangat menentukan
data gaji dan upah karyawan. Untuk menjamin keandalan data waktu hadir karyawan, pencatatan waktu hadir tidak boleh dilaksanakan oleh fungsi operasi. Unsur yang kedua dan ketiga akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Yang pertama ada setiap orang yang namanya tercantum dalam daftar gaji dan upah harus memiliki surat keputusan pengangkatan sebagai karyawan perusahaan yang ditandatangani oleh direktur. Karena pembayaran gaji dan upah didasarkan atas dokumen daftar gaji dan upah, maka perlu dilakukan pengawasan terhadap nama-nama karyawan yang dimasukkan ke dalam daftar gaji dan upah. Dan untuk menghindari pembayaran gaji dan upah kepada karyawan yang tidak berhak, maka setiap pencantuman nama karyawan dalam daftar gaji dan upah harus mendapat otorisasi oleh pihak yang berwenang. Yang kedua ada setiap perubahan gaji dan upah karyawan karena perubahan pangkat, perubahan tarif gaji dan upah, tambahan keluarga harus didasarkan pada surat keputusan Direktur Keuangan. Untuk menjamin keandalan gaji dan upah karyawan, setiap perubahan unsur yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung penghasilan karyawan harus diotorisasi oleh pihak yang berwenang. Yang ketiga ada setiap potongan atas gaji dan upah selain dari pajak penghasilan karyawan harus didasarkan surat potongan gaji dan upah yang diotorisasi oleh fungsi kepegawaian. Tadi telah dijelaskan bahwa setiap ada data yang dipakai sebagai dasar penambahan gaji dan upah karyawan harus diotorisasi oleh pihak yang berwenang, misalnya Direktur Utama dan Direktur Keuangan, agar data gaji dan upah yang tercantum dalam daftar gaji dan upah dapat diandalkan. Di lain pihak, setiap pengurangan terhadap penghasilan karyawan harus pula mendapat otorisasi dari pihak yang berwenang pula. Yang ketiga ada kartu jam hadir harus diotorisasi oleh fungsi pencatat waktu. Karena jam hadir merupakan salah satu dasar untuk penentuan penghasilan karyawan, maka waktu hadir setiap karyawan harus diotorisasi oleh fungsi pencatat waktu agar sahih sebagai dasar penghitungan gaji dan upah dan untuk keperluan yang lain. Yang selanjutnya ada perintah lembur harus diotorisasi oleh Kepala Departemen Karyawan dan yang bersangkutan. Upah lembur dibayarkan kepada karyawan yang bekerja di luar jam kerja reguler dengan tarif upah yang lebih tinggi dari upah untuk jam reguler. Untuk menjamin bahwa pekerjaan lembur memang diperlukan oleh perusahaan, maka setiap kerja lembur harus diotorisasi oleh Kepala Departemen Karyawan yang bersangkutan. Selanjutnya ada daftar gaji dan upah harus diotorisasi oleh fungsi personalia. Seperti sudah saya jelasin sebelumnya, daftar gaji dan upah merupakan dokumen yang dipakai sebagai dasar pembayaran gaji dan upah kepada karyawan yang berhak. Oleh karena itu, daftar gaji dan upah harus diotorisasi oleh Kepala Fungsi Personalia yang menunjukkan bahwa yang pertama, karyawan yang tercantum dalam daftar gaji dan upah adalah karyawan yang diangkat menurut surat keputusan pejabat yang berwenang. Yang kedua, tarif gaji dan upah dipakai sebagai dasar penghitungan gaji dan upah adalah tarif yang berlaku sesuai dengan surat keputusan pejabat yang berwenang. Yang ketiga, data yang dipakai sebagai dasar penghitungan daftar gaji dan upah karyawan telah diotorisasi oleh pihak yang berwenang juga. Yang keempat, ada perkalian dan penjumlahan yang tercantum dalam daftar gaji dan upah telah dicek ketelitiannya. Yang selanjutnya ada bukti kas keluar untuk pembayaran gaji dan upah harus diotorisasi oleh fungsi akuntansi. Bukti kas keluar merupakan perintah kepada fungsi keuangan untuk mengeluarkan sejumlah uang pada tanggal dan untuk keperluan seperti yang tercantum dalam dokumen tersebut. Yang selanjutnya ada perubahan dalam catatan penghasilan karyawan direkonsiliasi dengan daftar gaji dan upah karyawan. Kartu penghasilan karyawan diselenggarakan oleh fungsi pembuat daftar gaji dan upah untuk mengumpulkan semua penghasilan yang diperoleh setiap karyawan selama jangka waktu setahun. Informasi yang dicantumkan pada kartu penghasilan karyawan ini dipakai sebagai dasar penghitungan pajak penghasilan yang menjadi kewajiban setiap karyawan. Oleh karena itu, dokumen yang merupakan sumber pencatatan ke dalam kartu penghasilan karyawan adalah daftar gaji dan upah. Selanjutnya ada tarif upah yang dicantumkan dalam kartu jam kerja diverifikasi ketelitiannya oleh fungsi akuntansi biaya. Fungsi akuntansi biaya bertanggung jawab untuk distribusi upah langsung ke dalam kartu harga pokok produk pesanan yang menggunakan tenaga kerja langsung yang bersangkutan. Distribusi upah langsung tersebut dilakukan berdasarkan data yang dikumpulkan dalam kartu jam kerja. Yang selanjutnya ada praktik yang sehat. Yang pertama ada kartu jam hadir harus dibandingkan dengan kartu jam sebelum kartu yang terakhir ini dipakai sebagai dasar
distribusi biaya tenaga kerja langsung. Kartu jam hadir merekam jumlah jam setiap karyawan berada di perusahaan, sedangkan kartu jam kerja merinci penggunaan jam hadir setiap karyawan. Dengan kata lain, kartu jam kerja ini digunakan untuk mempertanggungjawabkan penggunaan waktu hadir karyawan. Kartu jam kerja ini merupakan dasar untuk melakukan distribusi biaya tenaga kerja langsung kepada pesanan yang menggunakan tenaga kerja langsung. Untuk mengecek ketelitian data yang tercantum dalam kartu jam kerja, fungsi pembuat daftar gaji dan upah harus membandingkan data jam yang tercantum tadi dalam kartu jam hadir dengan data yang tercantum dalam kartu jam kerja juga. Ya, selanjutnya ada pemasukan kartu jam hadir ke dalam mesin pencatat waktu harus diawasi oleh fungsi pencatat waktu. Untuk menjamin keandalan data jam hadir yang direkam dalam kartu jam hadir, harus dilakukan pengawasan terhadap pemasukan kartu jam hadir ke dalam mesin pencatat waktu. Dengan diawasinya perekaman jam hadir karyawan oleh fungsi pencatat waktu, dapat dihindari perekaman jam hadir oleh karyawan yang tidak benar-benar hadir di perusahaan itu. Selanjutnya ada pembuatan daftar gaji dan upah, harus diverifikasi kebenarannya dan ketelitiannya, perhitungannya oleh fungsi akuntansi keuangan sebelum dilakukan pembayaran. Dalam struktur organisasi sendiri, fungsi akuntansi keuangan berada di tangan bagian utang, di bawah Departemen Akuntansi, sebelum membuat bukti kas keluar sebagai perintah untuk pembuatan cek pembayaran gaji dan upah. Fungsi akuntansi keuangan harus melakukan verifikasi kebenaran dan ketelitian penghitungan gaji dan upah tercantum dalam daftar upah yang dibuat oleh fungsi pembuatan daftar gaji dan upah. Dengan demikian, unsur sistem pengendalian internal ini menjamin bukti kas keluar dibuat atas dasar dokumen pendukung yang andal. Selanjutnya ada penghitungan pajak penghasilan karyawan direkonsiliasi dengan catatan penghasilan karyawan. Dalam sistem pemungutan pajak penghasilan atas gaji dan upah karyawan, perusahaan ditunjuk oleh pemerintah sebagai wajib pungut pajak penghasilan yang menjadi kewajiban karyawan yang dikenal dengan PPh pasal 21. Selanjutnya ada catatan penghasilan karyawan disimpan oleh fungsi pembuat daftar gaji dan upah. Kartu penghasilan karyawan selain berfungsi sebagai catatan penghasilan yang diterima karyawan selama setahun, juga berfungsi sebagai tanda diterimanya gaji dan upah oleh karyawan yang berhak. Oleh karena itu, dalam sistem penggajian maupun sistem pengupahan, setelah diisi data gaji dan upah karyawan oleh fungsi pembuat daftar gaji, kemudian dikirimkan ke fungsi keuangan untuk dimintakan tanda tangan karyawan yang bersangkutan. Jadi yang pertama ada sistem pengupahan. Apa sih sistem pengupahan itu? Jadi sistem pengupahan ini merupakan sistem pembayaran atas jasa yang diserahkan oleh karyawan yang bekerja sebagai karyawan pelaksana atau kepada karyawan yang jasanya dibayar menurut jumlah jam atau hari kerja atau jumlah produk yang dihasilkan. Karena karyawan yang upahnya didasarkan kepada jam atau hari kerja di pabrik, ada yang merupakan tenaga kerja langsung dalam hubungannya dengan produk yang dihasilkan. Maka dalam sistem pengupahan ini diperlukan pencatatan waktu kerja untuk membebankan upah tenaga kerja langsung kepada produk. Lalu selanjutnya di slide selanjutnya ada bagan alir dokumen sistem pengupahan. Ini terdapat 3 bagan, bisa dilihat dari yang paling kiri ke paling kanan. Lalu di slide selanjutnya, di sini ada jurnal untuk mencatat biaya upah. Jadi jurnal untuk mencatat biaya upah dibuat dalam 4 tahap. Tahap pertama, berdasarkan dokumen bukti kas keluar lembar ke-1, dicatat oleh bagian utang kewajiban upah ke dalam register bukti kas keluar dengan bunyi jurnal sebagai berikut. Gaji dan upah pada bukti kas keluar yang akan dibayar. Dalam jurnal tersebut digunakan akun gaji dan upah sebagai clearing account. Lalu yang kedua, tahap kedua, berdasarkan bukti memorial. Bagian jurnal mencatat distribusi biaya gaji ke dalam jurnal umum sebagai berikut. Barang dalam proses biaya tenaga kerja
biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, beban pemasaran pada gaji dan upah. Karena upah karyawan di pabrik dibagi menjadi dua, tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung, maka biaya upah tenaga kerja langsung dibebankan ke dalam akun barang dalam proses biaya tenaga kerja. Sedangkan biaya upah tenaga kerja tidak langsung diperlakukan sebagai unsur biaya overhead pabrik dan dibebankan ke dalam akun biaya overhead pabrik sesungguhnya. Gaji karyawan fungsi-fungsi non-produksi dibebankan ke dalam akun beban administrasi dan umum serta akun beban pemasaran. Lalu tahap ketiga, berdasarkan dokumen bukti kas keluar yang telah dicap lunas oleh fungsi keuangan, bagian jurnal mencatat pembayaran upah karyawan ke dalam register cek dengan bunyi jurnal bukti kas keluar yang akan dibayar pada kas. Lalu tahap keempat, berdasarkan bukti memorial yang dilampiri dengan rekap daftar upah, bagian kartu biaya mencatat biaya tenaga kerja ke dalam dua buku pembantu, kartu harga pokok produk dan kartu biaya. Kartu harga pokok produk digunakan untuk mencatat rincian biaya tenaga kerja langsung yang digunakan untuk memproduksi pesanan. Kartu harga pokok produk merupakan akun pembantu untuk akun barang dalam proses biaya tenaga kerja. Kartu biaya ini berisi akun pembantu yang merinci akun-akun kontrol, biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran. Upah tenaga kerja tidak langsung, upah karyawan fungsi administrasi dan umum, yaitu fungsi akuntansi, fungsi personalia dan umum, fungsi hubungan masyarakat, dan upah karyawan fungsi pemasaran dicatat ke dalam kartu biaya. Lalu di slide selanjutnya ada sistem akuntansi penggajian dan pengupahan dalam lingkungan pengolahan data elektronik. Jadi sistem akuntansi dan pengupahan dalam perusahaan yang menggunakan komputer sebagai alat pengolah datanya, unit organisasi di bagian pengolahan data elektronik yang menangani pengolahan data, penggajian dan pengupahan adalah grup pengawas, konversi data, dan operator komputer. Semua dokumen yang masuk dan yang keluar dari bagian pengolahan data elektronik harus melalui grup pengawas untuk diverifikasi. Baik, yang berikutnya mengenai distribusi beban gaji dan upah. Distribusi beban gaji dan upah ditujukan untuk menghasilkan laporan beban tenaga kerja menurut jenisnya, yaitu gaji dan upah, tunjangan makan, tunjangan lembur, beban kesejahteraan karyawan, menurut hubungannya dengan departemen, kegiatan, order produksi, atau kombinasi di antara berbagai jenis klasifikasi tersebut. Distribusi beban gaji dan upah ini umumnya dilakukan dengan 3 metode. Yang pertama ada metode akun berkolom, yang kedua ada metode summary strip, dan yang ketiga ada metode distribusi dengan komputer. Untuk metode yang pertama, yaitu metode akun berkolom. Jika misalnya manajemen menginginkan laporan beban tenaga kerja menurut jenisnya per departemen, maka laporan ini dapat dihasilkan dengan menyediakan akun beban berkolom untuk setiap departemen dalam buku pembantu beban. Pada akhir bulan, setiap kolom rupiah dalam akun berkolom dijumlah dan hasilnya disajikan dalam laporan beban tenaga kerja per departemen. Media yang dipakai sebagai sumber informasi untuk posting ke dalam akun berkolom ini adalah rekap daftar gaji dan upah atau jurnal umum. Prosedur distribusi beban gaji dan upah dengan metode berkolom ini dapat dilihat pada gambar 11.13. Yang kedua ada metode summary strip. Distribusi beban upah langsung dapat dilakukan dengan membuat kartu jam kerja untuk setiap order produksi. Kartu jam kerja ini kemudian diisi dengan tarif upah karyawan yang bekerja untuk order produksi tersebut dan dikalikan jumlah jam kerja, serta disimpan dalam arsip sementara menurut order produksi. Lihat contoh kartu jam kerja pada gambar 11.3. Secara periodik, kartu jam kerja ini ditotal jumlah rupiahnya dan dicatat dalam kartu harga pokok produk. Untuk tenaga kerja tidak langsung, kartu jam kerjanya diisi dengan tarif upahnya, kemudian diurutkan menurut klasifikasi beban tenaga kerja menurut jenis dan departemen.
Jumlah rupiah biaya tenaga kerja tidak langsung menurut klasifikasi jenis dan departemen tersebut diringkas dan diposting ke dalam summary strip yang sekaligus berfungsi sebagai laporan beban tenaga kerja. Prosedur distribusi beban gaji dan upah dengan metode summary strip dapat dilihat pada gambar 11.14 untuk biaya tenaga kerja langsung dan gambar 11.15 untuk biaya tenaga kerja tidak langsung. Untuk metode yang ketiga yaitu metode distribusi dengan komputer. Metode distribusi pendebitan yang timbul dari transaksi penggajian dan pengupahan dengan menggunakan komputer dilakukan dengan memberi kode transaksi yang terjadi sesuai dengan klasifikasi yang diinginkan. Jika transaksi sudah diberi kode dengan benar, proses pengurutan akan dilakukan oleh komputer melalui program. Oleh karena itu, titik berat kegiatan distribusi beban gaji dan upah terletak pada kerangka pemberian kode terhadap transaksi gaji dan upah. Jika misalnya pendebitan akun beban yang terjadi dari transaksi penggajian dan pengupahan akan diklasifikasikan menurut jenis beban kerja. Misalnya ada 30 jenis beban tenaga kerja. Pusat pertanggungjawaban yang dibagi menurut hierarki manajemen, misalnya ada 4 jenjang manajemen, dan menurut jenis produk yang dihasilkan, misal ada 25 jenis produk. Maka kerangka pemberian kode akun beban dapat disusun seperti yang disajikan pada gambar 11.6. Setiap kartu jam kerja akan diberi kode debit menurut kerangka pemberian kode tersebut. Jika misalnya upah tenaga kerja langsung dibebankan pada bagian persiapan dengan kode organisasi 1212 yang dikeluarkan untuk produk A, misalnya produk nomor 21, maka kartu jam kerja tersebut akan diberi kode debit 01121221 dan dicatat dengan komputer menggunakan kode itu. Dengan kerangka pemberian kode ini, semua transaksi penggajian dan pengupahan akan diberi kode dengan kerangka tersebut, sehingga arsip transaksi gaji dan upah yang berupa pita magnetik hasil run 1 dapat digunakan untuk mengupdate arsip induk beban, dan selanjutnya dengan run 2 arsip induk beban dapat digunakan untuk menghasilkan laporan beban tenaga kerja yang berupa pertama, laporan beban tenaga kerja menurut jenisnya. Ini dihasilkan dengan memerintahkan komputer melakukan pengurutan 2 angka pertama kode akun beban. Yang kedua, laporan beban tenaga kerja menurut pusat pertanggungjawaban. Ini dihasilkan dengan mengurutkan dengan komputer 4 angka pada posisi kedua akun beban. Yang ketiga, laporan beban tenaga kerja menurut produk dihasilkan dengan melakukan pengurutan arsip induk beban menurut 2 angka pada posisi terakhir dalam kode akun beban. Jika diinginkan, komputer dapat digunakan untuk melakukan pengurutan kombinasi antara jenis beban tenaga kerja dan pusat pertanggungjawaban serta jenis produk. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.